Baik, sebelumnya saya Firmanda Putri Puspitasari dengan NIM akhir 137. Pertanyaan pertama adalah, jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya? Jadi penambahan peralatan pengolahan memungkinkan untuk menambah jumlah barang produksi yang nantinya produk yang dihasilkan oleh Volkstat akan dipasarkan lebih luas lagi. Outlet yang dapat digunakan oleh Volkstat untuk memasarkan produk kemiri ini terbilang cukup luas, mengingat kemiri merupakan bahan pangan yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Volkstat dapat memasarkan produknya di beberapa outlet seperti pasar tradisional, pasar modern atau supermarket, toko eceran, dan lain sebagainya. Volkstat juga dapat memperluas cakupan pemasaran dengan bekerja sama dengan instansi atau restoran yang menggunakan kemiri sebagai bahan baku makanan ataupun pabrik yang menggunakan kemiri sebagai bahan baku produknya seperti pabrik minyak rambut. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkstat Pick & Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Nah, jadi kemungkinan organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkstat Pick & Company adalah persekutuan atau partnership dan korporasi dengan nama lain perseroan terbatas atau PT. Yang pertama adalah persekutuan. Persekutuan dapat dijadikan organisasi bisnis perusahaan karena persekutuan ini memungkinkan sebuah perusahaan mendapat perluasan dari badan usaha bisnis karena dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Nah, keuntungan dari persekutuan ini adalah dapat digunakan sebagai penyatuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang keefektifan organisasi perusahaan dibanding apabila dalam bentuk perseorangan. Kemudian yang kedua adalah sumber dayanya akan jauh lebih besar karena modal dari masing-masing anggota dapat disatukan untuk menambah skala usaha atau meningkatkan kemampuan finansial. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah tanggung jawab itu tidak terbatas karena setiap partner memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas semua konsekuensi dari dioperasikannya usaha tersebut. Yang kedua yaitu banyak faktor yang dapat memicu perselisihan di antara partner seperti uang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah korporasi dengan nama lain perseroan terbatas atau PT. Korporasi ini berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usahanya terpisah dari pemilik modalnya. Dalam korporasi, pemilik tidak harus memimpin dan mengelola perusahaan, tetapi diserahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pemilik Volkstat Pick & Company ini tidak harus mengatur seluruh aktivitas perusahaan dan dapat diserahkan kepada partner yang lebih ahli di bidangnya. Kelebihannya adalah yang pertama, ukurannya lebih besar. Maksudnya di sini adalah perseroan terbatas memiliki kekuatan permodalan sehingga dapat memungkinkan perusahaan untuk berkembang lebih besar. Kemudian kekuatan permodalan akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu kemudahan untuk menarik karyawan yang berpotensi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, terutama karena perusahaan menawarkan berbagai benefit kepada karyawan tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu administrasinya akan lebih sulit. Nah, semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin kompleks juga permasalahan administrasi, pengelolaan organisasi, catatan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ukuran yang besar tersebut dapat membuat organisasi akan terjebak pada inefisiensi kerja, tidak fleksibel, dan tidak kompetitif. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Jadi, agar dapat membangun bisnis yang sukses, sebuah perusahaan harus memiliki tim produksi dan manajemen yang baik untuk menunjang keberhasilan bisnis. Nah, dalam pemilihan tim produksi sendiri, diperlukan seseorang atau sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Beberapa spesialis yang harus dan mestinya dimiliki antara lain, yang pertama adalah pemikiran strategis. Seseorang yang memiliki model pemikiran yang strategis akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. Selain itu, dengan pemikiran strategis, maka dapat mengetahui peluang-peluang produk di pasar dan dapat lebih memahami produk yang sedang dikembangkan. Yang selanjutnya adalah kemampuan analisis.
Kemampuan analisis ini dibutuhkan karena dapat membantu dalam melihat impact dari ide dan eksekusi yang sudah dilakukan oleh tim dan menganalisis dampak ide bagi perusahaan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kepemimpinan. Nah, sifat kepemimpinan ini harus dimiliki oleh setiap tim produksi dan manajer agar dapat dengan tegas mengatur dan mengarahkan tim sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, sifat kepemimpinan diperlukan untuk digunakan saat pengambilan keputusan yang bijak dan tepat dalam suatu tim. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan ini penting dimiliki agar tim produksi dan manajemen dapat mengenalkan atau mempresentasikan ide dari produk yang akan dikembangkan kepada pimpinan ataupun khalayak, sehingga ide tersebut mampu diterima dan berhasil dikembangkan. Pada nomor 6 adalah badan regulator yang memiliki potensial berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan kegiatan bisnis. Badan regulator yang memiliki potensial berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis antara lain yang pertama yaitu lembaga keuangan. Seluruh lembaga keuangan mungkin akan berinteraksi karena dalam kegiatan bisnis tentunya memakai uang sebagai alat pertukaran dan alat nilai. Lembaga keuangan tidak terpatok pada lembaga bank, juga termasuk lembaga badan keuangan non-bank. Yang selanjutnya yaitu pemerintah terkait dengan pembelian benih, pupuk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konsultan untuk melakukan produksi yang baik. Tentunya kita harus memiliki rencana yang baik. Untuk itu konsultan dapat berperan penting dalam kegiatan produksi. Yang keempat yaitu ada badan pemasaran. Tentunya setelah hasil telah diproduksi harus memerlukan badan pemasaran untuk memperluas daerah distributor sehingga hasil produksi dapat dirasakan dan dapat dijual ke berbagai daerah. Yang terakhir yaitu tenaga kerja. Dalam proses produksi tentunya memerlukan tenaga kerja karena jika diurus salah satu orang saja mungkin kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu tenaga kerja termasuk salah satu badan regulator yang dapat berhubungan langsung dengan produsen agar kegiatan produksinya dapat berjalan secara lancar. Untuk masalah yang ketujuh yaitu jika Volkswagen ingin meningkatkan margin keuntungan mereka, perusahaan dapat menambahkan kemampuan pemrosesan untuk operasi mereka. Brian dan Brianna telah mempertimbangkan opsi ini beberapa kali di masa lalu. Saat ini, Volkswagen memproyeksikan untuk menjual kemiri seharga $3 dan memproduksi sebanyak 250.000 kemiri yang tidak dikupas per tahun. Baru-baru ini mereka bertemu dengan pemberi pinjaman. Mereka dapat meminjam dan setuju dengan gagasan untuk memproses lebih lanjut kemiri mereka di fasilitas mereka sendiri. Dia mengatakan kepada mereka bahwa bank akan menawarkan pinjaman 7 tahun dengan pembayaran tahunan yang sama dengan bunga dengan sebesar 6,5%. Dengan pembayaran bunga tahunan adalah $182,27 per $1.000 yang dipinjam. Dibutuhkan 2 pon kemiri yang tidak dikupas untuk menyamakan kuantitas dengan 1 pon kemiri yang dikupas. Langkah awal yang dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat ditentukan dari pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Pada R12 dapat ditentukan pengeluaran. Pada masalah yang pertama yaitu berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. Pendapatan kemiri dapat dihitung dari bentuk pendapatan kemiri tanpa kupas dan pendapatan kemiri dengan kupas. Harga pendapatan kemiri tanpa kupas dapat dicari dengan mengkalikan harga kemiri dikali dengan jumlah hasil produksi yang tanpa kupas, yaitu didapatkan hasil $750.000. Sedangkan untuk pendapatan kemiri kupas didapatkan dari harga kemiri dikalikan dengan jumlah hasil kemiri dengan kupas. Didapatkan hasil sebanyak $375.000. Jadi total pendapatan dari produksi kemiri adalah jumlah dari pendapatan tanpa kupas dan ditambah dengan pendapatan kupas yaitu sebesar $1.125.000. Selanjutnya yaitu untuk berapa total biaya langsung per hektar. Dari data yang telah diberikan terlihat
telah dipaparkan bahwa biaya langsung yang dibutuhkan oleh produsen untuk melakukan produksi yaitu sebesar 1.391,33 ribu dolar. Sedangkan yang ketiga yaitu berapa total biaya overhead yang digunakan per hektarnya. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari R12, telah diketahui bahwa total biaya overhead yang diperlukan yaitu sebesar 434,27 dolar. Masalah selanjutnya yaitu berapa total biaya per hektar. Untuk mengetahui biaya total per hektar, maka dapat dihitung dengan total biaya langsung ditambah dengan total biaya overhead dan didapatkan hasil sebanyak 1.825,6 dolar. Selanjutnya adalah untuk berapa total biaya untuk setiap lahan atau perkebunan. Total biaya dapat didapatkan dari perkalian total biaya per hektar dikalikan dengan luas lahan yang digunakan. Total biaya yaitu 1.825,6 dolar dikali dengan luas lahan yaitu 210 hektar. Jadi didapatkan biaya total sebanyak 383.376. Selanjutnya untuk berapa pendapatan bersih yang diperoleh dari kebun tersebut yaitu yang didapatkan dari pengurangan dari total penerimaan dan dikurangi dengan total pengeluaran. Total penerimaan yang didapatkan dari data tersebut adalah sebesar 1.125.000 dan dikurangi dengan 382.378 dolar dan didapatkan hasil sebanyak 741.624 dolar. Selanjutnya adalah nomor 8. Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan. Mereka akan mendapatkan menjual kacang pekan kupas mereka seharga dengan 10 dolar. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pekan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pekan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pekan yang dikupas. Dapat diketahui dari data bahwa total penerimaan yang pertama yaitu sebesar 3.352 per hektar dan kuantitas yaitu 1.309 per hektarnya. Dengan total produksi kedua, total penerimaan kedua yaitu sebanyak 125.000 per 210 sebagai luas lahan dan dikalikan dengan harga yang akan digunakan ketika melakukan investasi yaitu sebesar 10 dolar dan didapatkan hasil total penerimaan yang kedua yaitu 5.952 dolar per hektar dengan kuantitas per hektarnya yaitu 595,23 per hektar. Untuk marginal penerimaan dapat didapatkan dengan perubahan penerimaan dan dibagi dengan perubahan kuantitas, di mana di perubahan harga dapat dicari dengan mengurangi dari total penerimaan kedua dikurangi dengan total penerimaan pertama dengan mendapatkan hasil 2.599,92 dolar dibagi dengan perubahan kuantitas, di mana didapatkan dari kuantitas 2 dikurangi dengan kuantitas 1 yaitu 592 dikurangi dengan 1.309 dan dapatkan hasil 714. Jadi untuk marginal revenue atau penambahan pendapatan marginal adalah sebesar 3,63 dolar dalam setiap unitnya. Jadi pada poin ke-12, seberapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap, yaitu delta TVC-nya itu sama dengan 1,70 dolar. Kemudian delta Q-nya itu 1,50 dolar. Sehingga kontribusi yang bisa dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar 0,20 dolar per pound. Sehingga pendapatan marginal yang berhasil didapatkan sebesar 250.000 dolar dikali 0,20 dolar sama dengan 50.000 dolar. Kemudian untuk
poin ke-13, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstat setiap tahun untuk biaya tetap. Jadi di sini ada fixed cost-nya itu pajak real estate sama dengan $15,3, asuransi pertanian sebesar $69,29, biaya untuk profesional atau tenaga kerja sebesar $5,95, penyusutan mesin sebesar $324,63, depresiasi bangunan sebesar $5.89, kemudian biaya lainnya adalah $13,48 dengan total sebesar $434,27. Pada poin ke-14, berapa banyak hutang yang dapat didukung oleh Foxstat dengan pendapatan ini? Ada berbagai macam hutang yang harus dibayarkan, seperti kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang dengan hutang yang harus dibayarkan pada tahun 2017 sebesar 419.384, kemudian pada tahun 2018 sebesar 414.287. Kemudian pada poin ke-15, sebutkan 4 faktor resiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Resiko penurunan saham, beban keuangan perusahaan, resiko pelunasan hutang, dan beban pengeluaran. Kemudian pada poin ke-13 kita akan membahas tentang 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Yaitu yang pertama ada peningkatan hasil produksi yang telah dicapai petani, kemudian pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan, yang ketiga pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan yang terakhir pencapaian tujuan secara maksimal. Pada poin ke-14 kita akan membahas tentang 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani saat mengelola kebun kacang pekan mereka. Yang pertama ada struktur tanah yang tidak rata yang dapat membuat karyawan dan para petani terjatuh. Selanjutnya, erosi tanah yang dapat membahayakan karyawan dan petani saat bekerja. Lalu, petani dan karyawan yang dehidrasi akibat cuaca yang sangat panas dan kurang minum. Yang selanjutnya, kecelakaan saat menggunakan alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, dan sabit. Dan yang terakhir, petani tertimpa runtuhan pohon kacang pekan. Di faktor ke-15, kita akan membahas mengenai 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pekan. Yang pertama ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim menyebabkan suatu tanaman kesulitan beradaptasi dalam pertumbuhan dan produksinya akibat cekaman perubahan iklim. Yang kedua, hama dan penyakit. Hama dan penyakit menyebabkan kegagalan produksi atau pertumbuhan suatu tanaman. Yang selanjutnya ada banjir. Fenomena banjir ini menyebabkan banyak kerugian. Salah satunya menyebabkan produktivitas suatu tanaman menurun. Selain itu, banjir juga membawa hama dan penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi ini menyebabkan banyak kerusakan. Salah satunya kerusakan saluran irigasi, di mana air merupakan kebutuhan tanaman yang utama. Yang selanjutnya kekeringan. Bencana ini menyebabkan kegagalan panen dan erosi tanah yang mana akan membuat tanah itu menjadi terkikis dan menyebabkan bencana lain, yaitu banjir. Dan yang terakhir ada angin puting beliung. Angin ini menyebabkan kerusakan dalam skala luas. Lalu di poin ke-16 kita akan membahas tentang 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pekan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan suatu tanaman menjadi mati. Jika kondisi lahan pertanian pekan tidak dalam kondisi yang baik, kandungan CO2 yang tinggi, maka tanaman pekan pastinya tak dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua ada degradasi lahan. Degradasi lahan ini merupakan kondisi di mana suatu lahan mengalami penurunan seperti minimnya kandungan hara dan bahan organik dalam tanah. Hal ini berdampak terhadap produktivitas tanaman pekan di mana kemungkinan terburuknya mengalami gagal panen yang merugikan. Selanjutnya ada kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi adalah kerugian kecil yang terjadi, namun mengancam jiwa tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Bencana ini menyebabkan kerugian secara langsung tetapi sering terjadi pada proses produksi. Yang selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu kondisi di mana tanah mengalami erosi akibat tidak adanya tanaman dalam satu lahan. Lalu selanjutnya ada kebakaran. Kebakaran ialah kemungkinan kecil yang akan terjadi dalam proses produksi kacang pekan. Namun hal ini terjadi kerugian yang dialami cukup besar.
Namun, biasanya suatu perusahaan akan meminimalisir resiko dengan mendaftarkan perusahaannya dalam asuransi kebakaran. Dan yang terakhir ada wabah penyakit. Wabah penyakit merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kasus suatu penyakit dalam periode waktu tertentu secara mendadak, seperti pada kasus wabah COVID-19 di dua tahun belakangan ini. COVID menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan dan juga sangat berdampak terhadap tingkat konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah nomor 17, yaitu apa 4 cara mereka yang mungkin dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Nah, di sini 4 cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan menggunakan kultivar yang lebih baik sehingga mampu memproduksi lebih banyak kemiri. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengelolaan dan perawatan yang intensif, dapat dengan melakukan pemenuhan nutrisi dan mineral serta pengolahan tanah sehingga memaksimalkan produktivitas dari kemiri tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian hama pada kemiri, misalnya pengendalian terhadap serangga dan juga fungi. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu dengan meningkatkan pemasaran melalui berbagai jenis media yang bisa dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 18. Jika Foxstat memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen secara langsung. Nah, media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Nah, sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Nah, 2 platform media sosial tersebut yang menurut kami efektif untuk promosi adalah Facebook dan juga Instagram. Nah, Facebook merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digunakan di dunia. Nah, melalui Facebook dapat memasarkan kepada konsumen baik di sekitar kita maupun secara mancanegara atau ke seluruh dunia. Nah, pengguna Facebook sendiri mayoritas berusia produktif sehingga memungkinkan mereka untuk lebih memikirkan untuk membeli produk ini. Nah, selain itu dengan Facebook banyak perusahaan yang juga menggunakannya sehingga memungkinkan untuk menemukan partner dalam bekerja sama melakukan pengembangan usaha. Nah, untuk melakukan semua itu terdapat fitur promosi yang kita tidak perlu adanya modal besar dan dapat berkembang dengan secara cukup pesat bisnis kita tersebut. Nah, terdapat fitur untuk melakukan penjualan produk kita. Sehingga kami rasa platform ini dapat efektif untuk perusahaan kemiri ini. Nah, yang kedua adalah Instagram. Instagram akhir-akhir ini menjadi primadona dari kalangan platform media sosial yang ada. Nah, penggunanya juga mencapai jutaan orang dari seluruh dunia yang dapat mengakses dengan mudah. Penggunanya sendiri bermacam-macam, baik dari remaja hingga bapak atau ibu-ibu. Nah, melalui Instagram kita dapat melakukan promosi dengan melakukan postingan atau melalui fitur jual beli atau menggunakan Instagram bisnis. Nah, dari sini dengan banyaknya pengguna Instagram, maka kita bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan merek dan perusahaan kita. Kemudian melalui platform Instagram ini kita juga bisa melakukan kerjasama dengan influencer atau bisa disebut sebagai selebgram melalui endorsement untuk menjual barang kita sehingga dapat lebih menarik konsumen untuk membeli produk kita tersebut. Nah, dari kedua platform sosial media tersebut dapat melakukan promosi dapat berupa foto, video maupun siaran secara langsung. Nah, namun pada Instagram di sini terdapat fitur yang lebih menarik yang dapat kita gunakan dalam promosi, misalnya saja melalui story IG, IGTV dan juga Reels. Nah, selanjutnya nomor 19. Jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Nah, di sini atribut pertama yang dapat ditekankan adalah keunggulan produk dari merek mereka. Nah, di sini mereka dapat menyatakan keunggulan dari merek mereka jika dibandingkan dengan merek yang lain yang sudah ada. Di mana mereka dapat menyampaikan berbagai manfaat dari penggunaan produk merek mereka, serta dapat menyampaikan spesifikasi dari produk merek mereka yang menunjukkan keunggulan dari produk tersebut.
Nah, produk yang disajikan merupakan produk dengan kualitas yang baik dan mungkin bisa dikatakan sebagai produk unggul di kalangannya. Nah, yang kedua adalah atribut yang dapat menekankan harga yang terjangkau. Banyak konsumen yang akan tertarik untuk membeli jika ada pernyataan harga yang terjangkau. Nah, pernyataan harga yang terjangkau ini akan banyak dilirik oleh konsumen. Harga yang terjangkau di sini merupakan harga yang sesuai untuk mendapatkan produk yang baik, namun tidak sampai harga yang melambung tinggi dibanding dengan produk yang lain. Jadi harus disesuaikan dan jangan sampai pihak perusahaan mengalami kerugian. Nah, dari kedua atribut tersebut digabungkan, maka akan tercipta promosi kemiri yang memiliki keunggulan yang tinggi dengan harga terjangkau sehingga mampu menarik perhatian konsumen nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 20, yaitu jika Anda berada di tempat Volkswagen, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depannya. Nah, mungkin yang akan kami lakukan yang pertama adalah meningkatkan pekerja atau tenaga ahli untuk mengolah produk kemiri tersebut maupun dari budidayanya sendiri. Yang kedua, yaitu menggunakan varietas yang lebih baik dan produktif sehingga dapat menghasilkan lebih banyak kemiri tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan pola tanam dan perawatan kemiri yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan berbagai teknologi produksi untuk memaksimalkan produktivitas dari produksi kemiri tersebut. Nah, yang terakhir adalah melakukan promosi melalui berbagai platform yang dapat dijangkau oleh perusahaan maupun konsumen. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai 20 pertanyaan telah kami jawab tersebut. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.